sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Zulkaidah tahun 7 Hijriah, suasana di kalangan umat muslim dipenuhi oleh harapan yang tulus dan kegembiraan yang tersembunyi di balik kerinduan lama. Di tengah riuh rendah doa dan harapan yang terus mengalun, Rasulullah memutuskan untuk melaksanakan umrah. Keputusan itu bukan hanya sebagai wujud ketaatan, melainkan juga sebagai pemenuhan janji yang tertunda, menggantikan umrah setahun sebelumnya yang tertunda menyusul perjanjian Hudaybiyah. Maka, berangkatlah kaum muslimin yang berjumlah 2.000 orang dengan hati penuh keyakinan dan langkah yang mantap menuju Tanah Suci. Di Zulhulaifah, di bawah langit yang cerah dan angin yang sepoi-sepoi, ribuan jiwa itu memulai perjalanan suci mereka. Di sana, setiap muslim mengenakan pakaian ihram, meninggalkan segala bentuk kemewahan duniawi sebagai simbol pengorbanan dan kerendahan hati. Dalam keheningan penuh kekhidmatan, suara lantang bacaan talbiyah menggema, "Labbaika Allahumma labbaik," seakan menyatu dengan debu-debu yang berterbangan di padang pasir. Suasana penuh haru itu semakin terasa ketika para sahabat, tanpa menghiraukan kelelahan, saling menyemangati. Seorang sahabat, dengan wajah yang menyiratkan keikhlasan, berkata kepada rekannya yang sedang bersiap-siap, "Ingatlah, setiap helaan napas kita hari ini adalah pengorbanan untuk mendapatkan ridha Allah. Bersama-sama kita tinggalkan segala kebanggaan dunia, demi mencapai surganya." Dialog lembut itu menjadi pengikat hati, memperkuat tekad dan semangat persatuan dalam perjalanan suci ini. Mereka pun mempersiapkan diri dengan cermat, membawa persenjataan lengkap. Meski persenjataan yang mereka bawa tampak berat, langkah mereka teriring keyakinan bahwa persiapan itu diperlukan. Kekhawatiran bahwa kaum Quraisy bisa saja membatalkan perjanjian yang telah ada, membuat setiap muslim merasa harus menunjukkan kekuatan dan kesiapan diri. Setelah melakukan ihram dan melantunkan talbiyah di Zulhulaifah, perjalanan menuju Mekah pun dimulai. Dalam perjalanan itu, para pejuang muslim membawa segala peralatan militer lengkap. Namun ketika mereka semakin dekat dengan Mekah, keikhlasan dan keyakinan mulai mengalahkan kebutuhan akan persenjataan berat. Secara perlahan, alat-alat berat itu ditinggalkan. Kini, hanya pedang dalam sarung yang tetap mereka bawa, simbol kesiapan namun juga tanda penyerahan diri kepada ketentuan ilahi. Di tengah perjalanan, suasana hati para sahabat tercermin dalam setiap langkah kaki mereka. Seorang sahabat muda dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad, berbisik lirih kepada teman seperjalanannya. "Betapa anehnya, kita mulai dengan persenjataan lengkap seolah-olah hendak berperang. Namun kini, hanya pedang kita yang tersisa sebagai lambang bahwa kita datang dengan tujuan suci, bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah kepada Allah." Rekannya pun mengangguk, menyadari makna yang lebih dalam dari setiap pengorbanan yang mereka lakukan. Langkah demi langkah di padang pasir yang panas itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Setibanya di Mekah, suasana berubah drastis. Di tengah riuh rendah suara kota suci, tampak sesosok keagungan yang mendominasi pandangan. Rasulullah, dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar, memasuki kota Mekah dengan menaiki onta kesayangannya, Quswa. Sementara itu, kaum muslimin mengiringi beliau dengan penuh khidmat, melantunkan talbiyah yang semakin keras, seakan-akan ingin menyampaikan pesan keikhlasan dan keberanian. Kedatangan mereka tidak terlewatkan oleh kaum Quraisy. Dengan rasa penasaran dan keengganan yang mendalam, kaum Quraisy segera memanjat bukit untuk mengintip. Di sana, dari ketinggian, terdengar komentar sinis di antara mereka. Mereka datang dalam keadaan lemah karena terserang demam Yatsrib. Komentar itu menusuk, namun justru menjadi cambuk bagi semangat kaum muslimin. Rasulullah, yang mengetahui segala hal dengan kebijaksanaannya, tidak membiarkan hinaan itu berlalu begitu saja. Beliau memerintahkan para sahabat ketika melakukan tawaf di Ka'bah untuk berjalan cepat raml pada 3 putaran pertama dan melakukan ittiba, membuka pundak kanan sebagai tanda kekuatan fisik mereka di hadapan kaum Quraisy. Suasana di sekitar Ka'bah pun berubah seketika. Di antara sorak-sorai dan bisikan takjub, para sahabat berlari dengan langkah yang mantap
dan penuh percaya diri. Seorang sahabat tua dengan suara tegas namun penuh haru berseru kepada rekan-rekannya, "Lihatlah, tunjukkan kepada mereka bahwa kita datang bukan dengan kelemahan, melainkan dengan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Biarkan setiap langkah kita bercerita tentang keikhlasan dan keteguhan hati." Langkah-langkah itu, meskipun diiringi kelelahan dari perjalanan panjang, ternyata mampu membangkitkan semangat dan menunjukkan kepada seluruh mata yang mengintip bahwa kekuatan sebenarnya bukan terletak pada persenjataan, tetapi pada keimanan dan tekad yang membara. Umrah kali ini, yang kemudian dikenal sebagai Umrah Qadha, memiliki makna yang sangat mendalam. Di balik setiap langkah yang ditempuh, tersimpan pengharapan untuk menggantikan umrah yang tertunda setahun sebelumnya akibat perjanjian Hudaybiyah. Umat menyadari bahwa setiap penundaan adalah bagian dari takdir ilahi, dan dengan pelaksanaan Umrah Qadha ini, janji yang sempat tertunda kini terpenuhi dengan penuh keberkahan. Di antara kerumunan, terdengar bisikan penuh haru dari seorang sahabat yang pernah merasakan getir penundaan umrah. Akhirnya janji itu terpenuhi. Umrah yang tertunda kini menjadi nyata, sebagai bukti bahwa Allah selalu memenuhi janjinya pada waktunya. Sahabat lainnya, dengan suara lembut namun penuh keyakinan, menambahkan, "Setiap penantian memiliki hikmah. Hari ini, kita tidak hanya menunaikan ibadah umrah, tetapi juga menggenapi perjanjian yang telah dijanjikan. Ini adalah momen yang harus kita syukuri dan jadikan sebagai teladan bagi generasi berikutnya." Melalui momen tawaf kudum yang dilakukan dengan penuh semangat, umat muslim pun menunjukkan bahwa pengorbanan dan penantian selama setahun tidak sia-sia. Gerakan yang diatur dengan rapi, langkah cepat, ramal, dan idtiba yang dilakukan dengan penuh keyakinan menjadi simbol nyata dari kekuatan fisik dan spiritual yang mengiringi perjalanan umrah tersebut. Hal itu tanpa disadari telah menorehkan sebuah sunnah yang abadi, menginspirasi umat dalam setiap tawaf yang akan datang. Setelah semua seremonial dan ritual dilaksanakan dengan khidmat, suasana di Mekah menyatu dalam nuansa haru dan keikhlasan. Di antara deru doa dan langit yang membentang luas, para sahabat merasakan kedamaian yang mendalam, meski hati masih menyimpan jejak-jejak perjuangan panjang. Ada yang menangis karena bahagia, ada pula yang tersenyum mengenang kembali setiap langkah penuh liku yang telah dilalui. Di sela-sela kerumunan, terdengar percakapan lembut antar sahabat. Seorang sahabat tua yang wajahnya menyiratkan pengalaman dan kebijaksanaan berkata kepada sekelompok sahabat, "Ingatlah, setiap langkah yang kita tempuh hari ini adalah buah dari penantian dan keikhlasan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menunaikan setiap janji yang telah Allah tetapkan, dan semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Seorang sahabat muda yang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca menimpali, "Betul, setiap momen di sini menyimpan berkah. Aku merasa seolah-olah setiap derap langkah kita adalah ungkapan syukur kepada Allah yang telah menunaikan janjinya meski harus melalui penantian yang panjang." Kebahagiaan yang menyelimuti momen umrah ini bukan hanya tentang terwujudnya ibadah yang telah lama dinantikan, tetapi juga tentang pertemuan kembali dengan keimanan yang mendalam. Setiap tawa dan air mata, setiap bisikan doa yang terucap adalah bukti nyata bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan hikmah dan rahmat. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah umrah, suasana sedikit haru bercampur harapan. Umat yang telah menunaikan ibadah dengan penuh keikhlasan kini harus bersiap untuk berpisah, kembali ke rutinitas kehidupan sehari-hari. Namun perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Di antara kerumunan, terdengar dialog yang penuh makna dari seorang sahabat ketika hendak berpamitan. "Semoga setiap langkah kita ke depan selalu diberkahi. Kita telah melalui hari yang penuh keajaiban, dan aku yakin bahwa keberkahan ini akan terus menyertai setiap langkah kita." Sahabat lain menimpali dengan lembut, "Kita mungkin harus berpisah untuk sementara, namun ingatlah bahwa ikatan yang telah terjalin hari ini adalah abadi. Setiap doa yang kita panjatkan bersama akan terus mengikat kita dalam satu ikatan keimanan."
Rasulullah yang menyaksikan dengan penuh keikhlasan, memberikan kata-kata penutup yang menenangkan hati. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan memberikan petunjuk dalam setiap perjalanan. Ingatlah bahwa setiap umrah yang kita jalani adalah langkah menuju keridhaannya, dan setiap perpisahan adalah awal dari pertemuan yang lebih indah. Ketika malam mulai menyelimuti kota Mekah, dan bintang-bintang pun mulai tersinar perlahan, suasana hati para sahabat semakin syahdu. Umrah qadha ini, yang telah menjadi wujud penggenapan janji dan keikhlasan, tidak hanya menyatukan umat dalam satu ibadah, tetapi juga meninggalkan jejak abadi dalam sejarah perjuangan dan keimanan. Peperangan Mu'tah merupakan salah satu pertempuran paling heroik dan dahsyat yang dialami umat Islam pada masa awal perkembangan Islam. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang relatif kecil, hanya 3.000 orang, harus menghadapi pasukan terkuat di muka bumi saat itu, yaitu pasukan Kekaisaran Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Pasukan Romawi yang turun dalam pertempuran ini berjumlah 200.000 orang, terdiri dari aliansi kaum Nasyara Romawi dan Nasyara Arab yang berasal dari wilayah sekitar Syam, yang saat itu merupakan jajahan Romawi. Pertempuran ini terjadi di daerah Mu'tah, sebuah perkampungan yang terletak sebelum memasuki wilayah Syam, yang kini berada di wilayah Yordania. Jarak dari Mu'tah menuju Baitul Maqdis dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 hari dengan berjalan kaki. Karena lokasi pertempuran ini terjadi di Mu'tah, sejarawan kemudian menamainya dengan Perang Mu'tah. Pertempuran Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, atau bertepatan dengan September 629 Masehi. Pasukan Muslim yang dipersiapkan untuk menghadapi perang ini berjumlah 3.000 orang dan dipimpin oleh Zaid bin Harithah sebagai panglima perang pertama. Sementara itu, pasukan musuh yang terdiri dari 100.000 tentara Kekaisaran Romawi Timur dan 100.000 pasukan dari sekutu mereka, yaitu pasukan Ghassaniyah, menjadikan jumlah total pasukan lawan mencapai 200.000 orang. Rasulullah dalam merespons tindakan provokatif dari pihak Romawi dan sekutu-sekutunya yang mengancam keamanan umat Islam. Meskipun jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan lawan, para sahabat tetap maju dengan keberanian yang luar biasa karena keyakinan mereka terhadap pertolongan Allah. Pimpinan perang dalam pasukan Muslimin. Sebelum pasukan Muslim berangkat ke medan perang, Rasulullah langsung menunjuk 3 orang panglima yang akan memimpin pasukan secara berurutan. Mereka adalah, pertama, Zaid bin Harithah, kedua, Ja'far bin Abu Thalib, ketiga, Abdullah bin Rawaha. Rasulullah memberikan instruksi bahwa jika panglima pertama gugur, maka kepemimpinan akan berpindah ke panglima berikutnya. Jika panglima kedua gugur, kepemimpinan diserahkan kepada panglima ketiga. Namun jika panglima ketiga pun gugur, maka pasukan Muslim yang masih hidup harus memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Sahabat umat Muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir agar setiap kisah yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. صلى الله على محمد صلى الله